kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, pada awal tahun 2026 ini kami mau mengucap syukur kepadamu untuk 2025, penyertaan-Mu sempurna. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dalam seluruh musim hidup kami, Kau selalu memberikan jalan keluar atas hidup kami. Mungkin ada banyak hal yang belum sesuai dengan ekspektasi, belum dijawab. Tapi kami percaya Tuhan, karena kami mengenal Engkau, Kau baik buat kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu rencana-Mu terindah bagi kami. Kau tidak pernah gagal, Kau tidak pernah berubah. Kasih kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mengenapi firman-Mu. Karena Engkau Allah perjanjian. Engkau sanggup mengenapi firman-Mu. Sekalipun data dan fakta seringkali bertentangan dengan firman-Mu. Tapi Engkau sanggup mengenapi firman-Mu. Terima kasih, rencana Tuhan lebih kuat daripada rencana si jahat. Kami mengucap syukur karena bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan pekerjaan yang gagah perkasa, pekerjaan yang besar. Kami percaya Tuhan 2026 ini biarlah hal-hal yang supranatural menjadi natural buat kami. Terobosan, mujizat, kebaikan-Mu menjadi bagian hidup kami setiap hari. Kami betul-betul mengalami realita hadirat Tuhan. Tidak menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kematian rohani, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin ilahi, mengalami dinamika ilahi, mengalami terobosan, sehingga kami melihat mujizat-mujizat bahkan yang di luar nalar kami Tuhan. Kami boleh alami apa yang tidak pernah kami lihat, dengar, dan timbul dalam hati itu Kau sedang kerjakan buat kami. Terima kasih, ajar kami terus fokus hanya kepada Engkau, terus memandang Engkau, terus melekat kepadamu Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Allah yang sempurna yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Awal tahun ini kami mau memulai dengan bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu untuk menolong kami untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Kami berdoa supaya kami bukan hanya bertemu dengan firman, kami mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau selama kami ibadah. Sehingga kami mengalami firman yang mentransformasi hidup kami, mengubahkan pola pikir kami yang salah, hati kami yang tidak benar sikapnya Tuhan, diselaraskan dengan firman. Hari demi hari kami dicetak ulang, dibentuk ulang, semakin serupa dengan Kristus. Sudut pandang kami diperbarui supaya sudut pandang kami sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya sepanjang firman Tuhan nama Engkau ditinggikan dan nama Engkau dimuliakan. Ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan apa yang Engkau sudah sampaikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Puji, beri tepuk tangan buat Allah kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu, luar biasa, selamat tahun baru 2026, puji Tuhan. Ini minggu pertama kita di tahun 2026 beribadah, amin.
Saudara, kalau kita ada saat ini Tuhan setia, amin. Sepanjang tahun ini Tuhan benar-benar 2025 Tuhan ajaib luar biasa. Bukan hanya di gerejanya ya. Di gereja Tuhan nggak pernah kekurangan saudara. Ya Tuhan terus berkati berkali lipat. Banyak proyek kita ya PKBM, segala macam saudara. Tapi nggak pernah kekurangan. Itu bukti bahwa Tuhan benar-benar concern ya, benar-benar perhatian kepada gerejanya. Amin. Kita tidak pernah kekurangan. Bahkan di awal tahun ini saya terkaget-kaget saudara. Karena banyak burung gagak, donatur ya, yang terus telepon saya berikan ini, saya berikan ini, terutama untuk makan siang gratis ya. Saya bersyukur saya nggak pernah promosi kemana-mana, bahkan saya tidak kenal siapa orang itu saudara. Tapi saya melihat bagaimana ini menjadi awal yang baik di mana kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Saudara, 2026 ini ada banyak orang, ya saya sudah pernah sampaikan ya, saya tulis di grup, tapi ada beberapa di doa semalaman saya sudah sampaikan, tapi saya rindu menyampaikan juga karena ada banyak yang tidak doa semalaman, saudara. Saya rindu bagikan lagi apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat saya, saudaraku, untuk jemaat Tuhan di 2026. Saudara, kita tahu bahwa 2026 ini masa-masa yang sangat sulit. Ya, ada seorang nabi Jonathan David, dia bilang bahwa ini ada beberapa lembu ini. Nah, sekarang ini kita masuk ke lembu berdarah. Ya, lembu berdarah itu sebentar lagi lembu sekarat, saudara. Ya, jadi ini benar-benar masa di mana masa-masa yang banyak kegoncangan, baik ekonomi, politik, sosial, keamanan, bahkan bencana alam, saudara. Kalau saudara lihat, saudara baca akhir-akhir ini di medsos, itu BRIN dan BMKG sudah menghimbau untuk Bandung Raya dan sekitarnya, Lembang, untuk melakukan mitigasi. Jadi mulai siap-siapin barang saudara. Saudara baca enggak di medsos? Barang yang harus dibawa karena kemungkinan besar akan terjadi megatrust karena sesar. Lembang, saudara ya, dan karena ada penemuan baru di Gunung Batu itu sudah ditemukan, ya, apalah gitu ya, sehingga mengindikasi bahwa sesar itu mulai aktif, ya. Nah, saudara, kita melihat segala sesuatu bisa mungkin, betul nggak? Karena memang Alkitab juga bilang begitu kan, di akhir zaman akan terjadi bencana dan segala macam. Tetapi sekali lagi saya kenapa sih waktu saya berdoa Tuhan itu berikan saya pernyataan impresi seperti itu ya. Nah Tuhan bilang kepada kita gereja Tuhan, church, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jangan takut ya. Karena Tuhan akan memproteksi kita. Ya, melindungi kita 2 kali lipat, berkali-kali lipat supaya memastikan kita aman. Katakan amin. Yes. Amin. Karena saya secara impresi saudara, setiap saudara itu saya merasa ada tabung, ya, setiap kita itu punya tabung masing-masing. Enggak satu gereja satu tabung, tapi setiap orang punya tabung masing-masing. Saya melihat di impresi saya, saudara, tabungnya satu di sana ada banyak goncangan. Tetapi saya melihat tidak ada satupun saudara yang di dalam tabung itu jemaat Tuhan yang tidak aman, semuanya aman. Jadi saya mau pastikan apapun yang terjadi, apapun ramalannya. Amin. Tuhan akan proteksi kita berkali-kali lipat. Ya, aman. Ya, ada firman-Nya, Tuhan kasih firman ya di Mazmur 139 ayat 5 dan 6. Sebelum saya sampaikan firman, saya ingin sampaikan dulu pesan Tuhan 2026. Kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini firman
yang bisa kita jadikan andalan kita, amin. Kalau perlu kita deklarasi Tuhan, sekalipun ada banyak goncangan, sekalipun ada tanda-tanda bencana alam terjadi di Bandung dan Lembang dan sekitarnya, megatrust katanya 7, skalanya, tapi kita sudah punya janji, amin. Tuhan akan mengurung dari belakang, dari depan. Tuhan akan mengurung seperti kita di dalam tabung, ya. Dan dikatakan Tuhan menaruh tangannya ke atas kita. Artinya memastikan saudara di dalam pengurapan, perkenanan, kedaulatan dia. Karena bicara tangan, ditumpangkan bicara pengurapan, amin. Bicara kedaulatan, bicara perkenanan Tuhan. Jadi saya yakin sekali saudara, apapun ya berita-berita di 2026, saudara jangan takut, amin. Karena firman Tuhan bilang bahwa dia akan mengurung dari depan, dari belakang, bahkan tangannya taruh di atas. Bahkan dikatakan engkau terlalu ajaib. Artinya begini, jangan pikirkan bagaimana engkau melindungi saudara. Saudara melindungi diri saudara. Tapi Tuhan yang akan melakukan pekerjaan yang ajaib untuk melindungi saudara. Amin. Bukan hanya soal bencana alam, tapi soal ekonomi juga seperti itu. Ya, mungkin saudara berpikir bagaimana mungkin dan segala macam, kehidupan semakin sulit ya. Saudara kalau bawa uang 100.000 sekarang ke pasar mungkin hanya dapat 2-3 item saudara. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya saudara. Kelihatan banget kalau saudara pergi ke pasar bahwa sekarang ini semakin sulit, betul nggak? Ya, biaya hidup sangat tinggi. Tapi percayalah bahwa itu tidak akan menyentuh kita. Tuhan punya cara untuk melindungi kita supaya kita tetap aman. Terlalu ajaib, ya. Ayat yang terlalu ajaib bagiku, pengetahuan terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya bahwa perlindungan Tuhan begitu sempurna. Nah, yang kedua, saudara, Tuhan bilang begini, aku akan melindungi engkau karena dia Allah perjanjian. Ya, selalu ada bagian Tuhan, selalu ada bagian kita. Tuhan bilang, jaga posisimu benar. Saudara, dalam saya berdoa mendapatkan impresi ada 2-3 kata, aman, posisi, jaminan. Itu 3. Nah, aman tadi saya sudah terangkan, saudara, posisi. Bagian kita menjaga posisi kita benar di hadapan Tuhan. Karena saya melihat di impresi saya, saudaraku, ketika seseorang di dalam tabung itu dia benar-benar posisinya benar, maka dia walaupun ada goncangan apapun, dia tetap tidak pernah robek keluar dari tabung. Tapi begitu posisinya tidak benar, dia mulai berontak di dalam tabung, maka akhirnya dia keluar dari tabung. Jadi saya melihat bagaimana posisi hidup kita itu menentukan perlindungan. Amin. Ya, maka itu saya rindu sekali supaya saudara dan saya semakin 2006 ini nggak main-main dengan Tuhan. Ya, ini saya ngomong loh saudara, kita tuh nggak bisa bantu lagi satu dengan satu yang lain, semua sibuk dengan goncangan, betul? Jadi saudara harus benar-benar memiliki posisi yang benar. Artinya apa? Saya harus melekat dengan Tuhan, saya harus betul bergantung kepada Tuhan, saya harus intim, saya harus taat kepada Tuhan. Ya, tidak boleh lagi saya main-main. Ya, Senin saya intim, Selasa saya enggak, Rebo saya intim, enggak bisa, saudara. Sekarang ini betul-betul harus fokus, taat. Kan itu menentukan firman tadi, Mazmur tadi tergenapi atas hidup kita. Ya, jadi penting banget kita atur hidup kita, posisi kita, amin. Karena kata-kata posisi itu lebih keras daripada kata yang lain. Waktu saya dengar, ya. Jadi ini ada ayatnya, kita buka. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam. Ayat yang ke-8 dikatakan aku
senantiasa. Apa saudara? Senantiasa. Selalu. Ya, senantiasa itu selalu memandang. Saudara. Ya. Saudara, Tuhan katakan posisimu harus terus selalu memandang kepada Tuhan. Ya, ketika kita terus memandang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Ia berdiri di sebelah kanan dan aku tidak goyah. Amin. Tetapi ketika kita tidak senantiasa memandang, kita tidak mengerti bahwa Dia berdiri di sebelah kanan dan kita pasti goyah. Jadi pentingnya sekali, saya sudah sampaikan, ya, saya tidak tahu apa yang terjadi tahun 2026, tapi Tuhan kasih firman ini, mari kita sama-sama memperhatikan posisi, terutama dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pikiran, saudara ya. Jadi hati-hati, biarlah kita memperkatakan hal-hal yang membangun, menguatkan, amin. Ya, hal-hal yang menyembuhkan, jangan melukai, amin. Ya, mengatakan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Ya, kita bertindak benar, berpikir benar, berkata-kata dengan benar. Ya, saya percaya maka kita tidak akan pernah digoncangkan. Yang terakhir, Tuhan memberikan jaminan kita tidak akan bingung, karena 2026 ini banyak orang bingung, saudara. Ya, baik yang usaha segala macam ngomong ngapain ya, ini keadaan sulit, baik juga pelajar, mahasiswa, saudara ya. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberitahu jalan-jalannya, step by step, jalan kehidupan. Dalam hidup kita tidak ada lagi kebingungan, karena Tuhan menjamin itu. Ya, kita lihat Mazmur 16 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan bilang bahwa kita akan dituntun ke jalan kehidupannya, saudara. Kita nggak akan bingung, dituntun dengan hikmatnya, dengan Roh Kudusnya, masuk ke jalan kehidupan supaya kita boleh menikmati sukacita yang berlimpah-limpah, dan di tangan kita nikmat senantiasa. Luar biasa. Bukan lagi kita mengalami banyak hal yang menjadi penderitaan, air mata, kegoncangan-kegoncangan yang terjadi seperti dunia katakan. Tetapi Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan. Kita tidak akan bingung step by step, ya. Mungkin saudara di tengah jalan saya nggak berdoa, tapi kalaupun Tuhan izinkan tiba-tiba kita keluar dari pekerjaan, jangan bingung, Tuhan akan berikan jalan kehidupan. Amin, ya. Step by step dia akan tuntun saudara supaya saudara mengalami sukacita. Tuhan mau pastikan stamina saudara baik rohani maupun jasmani itu betul-betul kuat. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya terang Tuhan. Amin. Menyelesaikan agenda. Ya, justru di tengah-tengah kegelapan seperti ini, Tuhan ingin justru orang banyak berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan lewat hidup kita. Amin. Ini waktunya kita menjadi bukti kemuliaan Tuhan, tanda kebenaran. Saya bilang Tuhan dalam kesulitan yang semakin besar, harta bangsa-bangsa harus datang ke tempat ini. Harus kebalikannya. Itu namanya supranatural. Betul nggak? Sesuatu yang natural harus dilawan dengan supranatural. Dan itulah yang jadi bagian kita, saudara. Maka itu saudara siapkan diri saudara supaya saudara tidak menjadi tawar, letih, lesu, loyo, letoy, saudara ya. Sehingga pada 2026 begitu gelapnya dunia, saudara tidak ikut mengalami kegelapan, tapi justru terang Tuhan. Percaya lewat hidup saudara, amin. Sehingga dimanapun saudara dibutuhkan. Saya percaya ini terjadi penjebolan yang luar biasa. Orang-orang tidak lagi melihat agama dan apapun, tapi dia akan melihat adakah kehidupan dalam hidup kita. Dia akan sampai pegang puncak jubah kita. Tolong ajari aku. Kok bisa kamu seperti itu? Nah itu akan terjadi saudara. Nah maka itu mari saudara jangan jangan biasa-biasa gitu ya. Kalau 2025 biasa-biasa, 2026 jangan biasa-biasa lagi saudara.
Karena peperangan kita besar, ya kita bukan lagi goncangan, ini tsunami, saudara. Ya, saya sudah sampaikan sebagai pemimpin, saya sudah sampaikan gitu ya. Nah, maka itu mari kita bergandengan tangan, diikat dalam kasih, men, saling menguatkan, yang kuat menanggung yang lemah. Kita satu tubuh ya di dalam gereja Tuhan. Maka itu kita rindu supaya sungguh apa yang menjadi impresi arahan Tuhan ya memang semua harus diuji, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memproteksi kita berkali-kali lipat. Amin. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam firman ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 1 tahun ini Penatua 2026 mendapatkan arahan Tuhan untuk membuat satu tema di GKKD Bandung Pusat, yaitu mengalami realita Kristus untuk membawa terobosan. Ya, mengalami realita Kristus untuk membawa terobosan. Karena Penatua menyampaikan orang yang tidak mengalami realita Tuhan dalam hidupnya tidak mungkin bisa membawa terobosan. Maka itu sepanjang tahun ini keinginan ya kerinduan Tuhan yang ditangkap Penatua yaitu supaya setiap jemaat semuanya seluruh Indonesia GKKD itu boleh mengalami realita Tuhan. Ya, nah kita sekarang minggu ini kita belajar apa sih yang dimaksud dengan mengalami realita Tuhan. Kalau saya pikir sih di gereja kita di tempat ini sudah banyak lah yang mengalami ya realita Tuhan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi supaya lebih dalam ya. Bapak Ibu, ada banyak orang mengikut Tuhan, tapi dia tidak pernah mengalami realita Tuhan. Apa sih realita itu? Realita itu kenyataan, betul nggak? Realistis, kenyataan. Keadaan yang benar-benar terjadi, betul nggak? Real. Ngerti ya saudara ya? Ya, beda dengan apa ya? Ilusi, khayalan. Khayalan sama realita beda ya. Kalau khayalan itu masih di pikiran, betul? Tapi kalau realita itu sudah nyata, terjadi, benar, betul nggak? Nah, apa yang dimaksud dengan realita Tuhan? Realita Tuhan itu adalah ya kesadaran bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, bukan hanya konsep, ngerti ya? Kenapa begitu Mbak? Ya karena banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen ikut Tuhan, Tuhannya tuh masih di konsep, di pikiran, betul nggak? Dia nggak pernah ngalami, dia nggak pernah ngelihat, dia nggak pernah nyaksikan bagaimana Tuhan itu benar-benar real. Ya, banyak anak Tuhan yang dibilang lahir baru, baptisan Roh Kudus banyak. Ketika Tuhan bilang aku penyembuh misalnya ya, itu baru konsep. Ketika dia sakit, dia nggak pernah merasakan bagaimana Tuhan real menyembuhkan dia. Banyak, betul nggak? Ya, makanya saudara, anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengalami realita Tuhan dalam hidupnya, sebenarnya dia berjalan di dalam kematian rohani. Dia berjalan menjadi orang Kristen agamawi. Kenapa? Karena dia nggak pernah mengalami Tuhan yang real. Betul nggak saudara? Misalnya Jehovah Jireh, Allah penyedia. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia nggak pernah tuh ngalami bagaimana Tuhan memelihara dia. Jadi Tuhan itu masih di sini, di konsep khayalan. Ya, dia tidak sadar bahwa Tuhan itu nyata. Memang Tuhan roh, Tuhan tidak kelihatan, tetapi dia nyata. Amin. Amin ya, amin ya. Nah, orang yang tidak mengalami realita Tuhan setiap hari, saudara semakin tahu ya, semakin saya percaya bahwa dia tidak akan pernah mengenal Tuhan, betul nggak? Dia hanya tahu tapi belum tentu kenal, betul. Karena dia nggak pernah ngalamin, betul nggak? Saya berdoa setiap kita di sini bukan orang-orang yang hanya tahu, betul? Tapi kita ngalamin, betul?
Amin. Nah, jadi dia itu nyata saudara ya. Bukan hanya sekedar konsep ya. Bukan hanya mitos. Tapi kehadirannya itu dapat dialami secara pribadi. Betul nggak? Memang si Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Tetapi realitanya, kenyataannya kita harus alami. Betul? Amin. Yesus kan ada di dalam hatimu. Iya, tapi belum tentu dia ngalami realita. Betul nggak? Betul nggak saudara? Kalau Tuhan itu masih ada di konsep. Begitu ya. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Jangan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah, ini kesaksian Yohanes, dia itu menulis Injil itu saudara, karena dia itu mengalami realita firman. Firman itu Tuhan saudara ya. Kenapa? Karena dia bukan hanya tahu, tapi dia menyaksikan, dia bisa raba, betul nggak? Dia dengan tangan, ya artinya bahwa Yesus, Tuhan itu real, dia itu nyata, karena panca indera kita ngalamin, betul nggak? Amin, amin. Ya, misalnya nih, saya berdoa, orang yang ngalami realita, saya berdoa, saya bisa nggak ngalamin apa-apa? Betul nggak? Berdoa aja, saudara. Tapi kalau saya bilang gini, saya mau berdoa sampai realita Tuhan saya alami. Beda kan? Betul nggak saudara? Saya berdoa. Berdoa saya Tuhan Yesus. Tapi beda dengan saya, Tuhan saya mau berdoa sampai realita Tuhan. Artinya apa? Saya berdoa sampai saya dengar bahwa engkau mendengar doaku dan engkau berbicara kepadaku. Nah ini beda, betul nggak? Karena dia mengalami, betul? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi saudara, Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Ya, kita pasti sudah sering ngalami saudara. Nah, kita nggak mau 2026 ini Tuhan yang kita percayai, yang sudah ada dalam hidup kita itu, kita tidak alami, betul nggak? Kita nggak ngalami realita, kita nggak raba, kita nggak saksi, kita kalau doa kita nggak merasakan bagaimana zaman dia, bagaimana lawatan dia, betul nggak? Kalau kita baca firman kita nggak ngalami persekutuan dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang agamawi, betul nggak? Karena kita nggak ngalami realita Tuhan, betul? Ngerti ya? Makanya kata penatua, kalau enggak ngalami realita, bagaimana mungkin kita membawa terobosan gitu. Amin. Amin ya. Jadi ini yang harus kita alami. Makanya sampai ngalami realita Tuhan. Kita lihat Ayub 42 ya. Ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Ya enggak apa-apa, kita memang pada waktu awalnya ikut Tuhan, kita baru tahu tentang Tuhan. Betul nggak? Ayub kan begitu juga ya. Katanya aku mendengar tentang kau dari kata orang saja. Kita mungkin mendengar dari pengkhotbah, dari Alkitab, dari ini. Tetapi harus sampai Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku ngalamin, itu yang benar. Amin. Jadi nggak hanya di pikiran, di konsep, tapi benar-benar ngalamin sama seperti Ayub. Makanya dia bisa bilang Ayub 42 ayat 2. Kenapa dia ngomong
gitu. Karena dia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa dia bilang aku tahu? Karena sebelumnya dia tidak tahu. Betul nggak? Ngerti ya? Kenapa dia bilang ayat 42, ayat 2 dia bilang aku tahu. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 41 itu Tuhannya masih di konsep. Akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia kehilangan segala macam, ya, dalam sekejap dan segala macam. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Barulah dia bilang, sekarang aku ngerti, aku tahu siapa Tuhan. Harusnya tiap hari seperti ini, saudara. Amin. Kita punya banyak kesulitan seperti Ayub, betul nggak? Ya, tetapi kita nggak hanya di konsep, oh iya memang Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu provider, tapi kita ngalami seperti Ayub, betul nggak? Ya, sekarang aku tahu bahwa rencanamu nggak ada yang gagal. Saya waktu doa semalaman saya bagikan, saya melayani seorang istri GM, ya, Sumarekon, orang kaya, saudara. Suaminya meninggal. Sampai sekarang, saudara, dia nggak bisa mengucap syukur. Dia merasa tawar, nggak mau ke gereja sampai sekarang. Karena dia kalau di gereja, dengerin, Tuhan itu baik, kita nyanyi ya, batuan penyembuh, di sini langsung luka. Emangnya benar Tuhan nggak sembuhin tuh suami saya? Memangnya benar Tuhan itu baik? Enggak tuh, buktinya mati suami saya. Kalau saya kasih tahu engkau punya masa depan penuh dengan, enggak, saya nggak merasa punya masa depan. Ngapain saya punya masa depan tanpa suami saya? Suami saya mati, suami saya sakit penyakit nggak disembuhin, suami saya operasi, di mana Tuhan? Banyak nggak saudaraku anak Tuhan yang begitu? Banyak, betul nggak? Akhirnya dia tawar. Dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami realita. Betul nggak? Nggak mengalami. Kenapa dia tidak mengalami? Nanti kita belajar. Ya, kita belajar ya. Karena ada banyak anak-anak Tuhan. Yesusnya, Tuhannya masih di konsep. Dia gini loh. Dia itu berpikir Tuhan itu seperti apa yang dia pikir. Padahal otak kita kan kecil. Betul nggak? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Tuhan yang besar? Nah, banyak anak Tuhan tidak mengalami realita Tuhan karena dibatasi oleh pikirannya tentang Tuhan. Saya percaya bahwa si orang ini berpikir bahwa Tuhan harusnya sembuhin dong. Tuhan harus begini. Masa depan saya itu kalau suami saya hidup, betul nggak? Itu berdasarkan konsep dia tentang Tuhan, betul nggak? Pikiran dia tentang Tuhan. Sehingga dia tidak bisa mengerti Tuhan secara besar. Dia pikir Tuhan sesuai dengan konsep pikiran dia. Makanya dia tidak mengalami realita Tuhan. Jadi apakah Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Atau itu konsep dalam hidup Anda, artinya masih di pikiran, itu yang jadi persoalan kita. Betul nggak? Nah, bagaimana caranya supaya saya mengalami realita Tuhan? Pertama-tama harus izinkan Tuhan mengubah cara berpikir saya tentang Tuhan, supaya saya berpikir tentang Tuhan seperti Tuhan berpikir. Ngerti? Ngerti nggak saudara? Kita mau belajar ya. Sekarang saudara, kita belajar tentang Sakeus. Ini penantu Aleo harus dikhotbahkan ini tentang Sakeus karena itu pewahyuan beliau. Mungkin minggu depan pengurapan dia akan dikhotbahkan lagi saudara ya. Jadi tentang Sakeus saudara ya. Nah, mungkin saudara Bapak Ibu yang pernah sekolah minggu sudah sering dengar tentang Sakeus ya. Nah, banyak orang dipertobatkan pada masa Yesus saudara, tetapi kisahnya tidak disimpan dalam kitab Injil, ya kan? Banyak sih orang bertobat tapi tidak disimpan dalam kitab Injil. Tapi Sakeus dicatat. Berarti ini peristiwa luar biasa, betul nggak?
Sebenarnya kejadian pertobatan kan bukan hanya Sakeus di Injil. Tetapi kenapa itu tidak dicatat di Injil? Kenapa Sakeus dicatat? Berarti ini luar biasa dong. Ya. Sakeus ini orang Yahudi, saudara. Nama Sakeus itu berarti tulus, bersih, dan suci. Bayangin. Tapi namanya tidak sama seperti kenyataannya. Ya, kita baca lah ya dengan cepat ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Tadi pagi juga saat teduh kita belajar itu ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca dengan cepat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus dia kepala pemungut cukai. Saudara, kepala pemungut cukai ini itu adalah anteknya kerajaan Romawi. Ya. Dia itu orangnya ya untuk meras orang Yahudi. Dia orang Yahudi tapi bekerja untuk orang Romawi. Dan dia sangat kaya saudara. Karena dia meras bangsanya sendiri. Jahat sebetulnya. Ya, Sakeus ini saudara. Nah Sakeus ini saudara orang yang sangat kaya raya karena kepala pemungut cukai. Bukan pemungut cukai. Tapi kepalanya. Jadi saudara harus bayangkan dia sangat kaya. Nah, dia pendek. Ya. Saya percaya saudara, Sakeus ini sudah banyak dengar tentang Yesus, betul nggak? Ya. Ya. Dia juga mungkin pernah dengar, kamu tahu nggak banyak loh yang heboh Yesus itu nyembuhin. Yesus, dia banyak sekali dengar cerita tentang Yesus. Bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu begini, mujizat ini dilakukan dan segala macam. Tapi kita melihat yang berbeda, Sakeus dalam kehidupannya yang kaya, dia tahu bahwa ada kekosongan. Dia mungkin nggak diceritakan di Alkitab, saudara. Saya percaya kekayaannya tidak bisa mengisi kekosongannya. Dan dia tahu kekosongan ini hanya bisa diisi oleh realita Tuhan. Makanya dia memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap Yesus. Betul nggak? Karena menurut saudara, apa yang harus dipusingkan? Dia sangat kaya, betul nggak saudara? Dia nggak perlu mujizat, betul nggak? Dia bukan orang letih berbeban berat lesu, enggak saudara. Hampir dia enggak punya apa-apa, dia nggak kekurangan apapun. Tapi kenapa dia sampai mau lihat Yesus? Karena dia punya keingintahuan, dia ingin mengalami Yesus. Jadi saudara, orang yang rindu mengalami realita Tuhan, ya sudah punya Yesus, tapi ingin mengalami, harus punya kerinduan seperti Sakeus, keingintahuan, kerinduan, saya harus mengalami. Buktinya apa saudara? Dia tuh nggak bisa lihat Yesus, dia sampai naik ke pohon, betul? Menurut saya itu orang gila itu saudara. Kenapa? Dia itu menurunkan derajatnya karena dia punya harga diri orang yang sangat kaya, betul nggak? Jadi kalau dia sampai naik pohon, orang kan pikir kan, malu-maluin naik pohon. Tapi dia udah nggak tahu lagi harga dirinya karena kerinduan dia, kebutuhan dia ingin mengalami realita Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia dengar tentang Yesus, dia baru dikonsep, baru di pikirannya. Oh Tuhan itu begini ya, oh Tuhan kata orang, Tuhan itu begini, Tuhan begini. Aku pengen tahu, aku pengen ngalami. Sehingga dia punya keingintahuan yang besar, dia ingin mengalami realita Tuhan, dia naik ke atas pohon, dia tidak peduli
dengan harga dirinya. Karena badannya pendek. Artinya gini loh, dia tuh habis-habisan loh pengen mengalami realita Tuhan. Padahal dia itu gak butuh apa-apa. Betul gak saudara? Kita yang butuh apa-apa seringkali tidak habis-habisan seperti Zakius. Betul? Dulu dia belum bertemu Yesus loh. Kita sekarang sudah punya Yesus. Betul? Kita lihat Zakius. Nah saudara, kerinduan saudara untuk mengalami realita Tuhan itu menjadi magnet buat Tuhan. Kita lihat ayat 6 ya. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Emang Zakius ngomong, Yesus, enggak kan? Waktu dia di atas pohon, dia nggak ngomong, Yesus, Yesus, aku ingin ngalamin kok, enggak kan? Tetapi apa? Yesus tahu ya. Dia langsung lihat Zakius, Zakius. Saudara, kerinduan Zakius itu menjadi magnet, sinyal buat Tuhan hadir. Dia ingin menyatakan dirinya. Dia ingin menyatakan realitanya. Amin. Jadi saudara, kerinduan kita, kehausan kita untuk mengalami realita Tuhan itu sama seperti magnet. Amin. Tuhan bilang gini, oh anakku tahu aku. Itu kan banyak orang saudara. Zakius gak teriak-teriak tentang Yesus. Tetapi hati Yesus ada sinyal. Saya suka membayangkan tuh ada jaringan nit gitu ya. Dan dia katakan hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku mau menyatakan realitaku. Betul gak saudara? Bagaimana saya mengalami realita Tuhan? Pertama, kau harus haus. Sama seperti Zakius. Amin. Kau gak peduli dengan harga dirimu. Kau tahu bahwa hanya dia. Aku butuh realitamu. Zakius gak butuh apa-apa saudara. Tapi dia butuh realita Tuhan. Sampai dia naik. Makanya itu jangan heran saudara kalau orang yang haus seperti itu Tuhan. Kalau kau punya kebutuhan, kau punya pergumulan. Kau akan bilang Tuhan aku akan ada di altarmu. Aku akan ada di kamar doaku sampai. Betul? Kau berkata sama Zakius hari ini. Aku harus numpang di rumahmu. Sampai kau menyatakan realitamu. Sampai kau dapatkan klik dengan Tuhan. Aku akan nyatakan kuasaku. Saudara, ya. Kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang penting untuk mengalami realita Tuhan. 2026 ada banyak hal persoalan, pergumulan saudara. Kita perlu realita Tuhan. Betul? Enggak bisa enggak saudara. Siapa yang bisa tolong kita kalau kita enggak punya uang? Betul enggak? Siapa yang bisa tolong kita kalau kita sakit? Betul enggak? Biar siapa? Saya sendirian saudara di rumah. Ya saya sendirian. Ya kemarin tiba-tiba makanya nanti pulang Oyong harus pergi ke rumah saya. Tiba-tiba saya enggak ada apa-apa saudara. Akuarium saya nyala. Ada horor ini saya pikirkan. Terus ada kucing di atas. Kan enggak pernah saya pelihara kucing dan kucing dipastikan tidak akan pernah masuk. Dari mana kucing di atas? Rupanya saudaraku plafon yang di atas saya itu jebol. Saya sudah mulai berpikir ada orang di dalam rumah. Saya telepon Mbak Minten doakan saya. Maksudnya gini loh, segala sesuatu bisa terjadi kita butuh realita Tuhan gitulah. Ngerti ya saudara? Betul gak saudara? Karena Tuhan itu akan menolong saudara 24 jam gitu kan. Kita mau butuh siapa lagi kalau bukan Tuhan. Mau teriak-teriak, waduh. Butuh Tuhan kita. Cuman memang Tuhan ada di dalam hidup kita, tapi kan dia harus nyata. Betul enggak? Bagaimana caranya? Ya itu tadi, sama seperti Zakius, harus benar jaga kehausan, kelaparan akan Tuhan kita setiap hari itu enggak turun gitu. Tapi terus increase, naik gitu kan. Sehingga saya butuh realita Tuhan. Mungkin saudara sekarang ini
Mungkin saudara nggak kekurangan, bisa saja kebutuhan kehausan kelaparannya turun, betul nggak? Semua sudah tersedia, tabungan banyak, saudara nggak perlu apa-apa lagi, bisa saja saudara kerinduan kehausannya turun. Tapi Sakeus membuktikan dia nggak butuh apa-apa, dia butuh realita Tuhan. Betul nggak saudara? Ini yang penting gitu kan? Karena ketika kau punya itu, tenang, Tuhan pasti punya sinyal yang sama. Dan dia akan berkata, aku akan ke rumahmu, gitu kan? Kamu butuh apa? Nah saudara, dan kita melihat ayat yang ke-8. Lukas 19 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Berjumpaan dengan Tuhan, realita hadirat Tuhan selalu membawa terobosan. Sakeus yang tadinya Tuhannya di pikiran, betul nggak? Tuhannya Mamon, ya, makanya dia sampai mau nyiksa bangsanya sendiri, meresin gitu. Tapi begitu dia mengalami realita Tuhan, itu langsung Tuhannya dia adalah Yesus. Sehingga Mamon tidak berguna lagi buat dia. Amin. Setengah dari milikku katanya. Dan 4 kali lipat, bayangin. Bisa jadi dia miskin saudara. Artinya gini, dia mau kasih tahu yang dulu harta saya sampah. Karena realita Tuhan lebih penting buat saya. Amin. Jadi apa yang dimaksud realita? Realita Tuhan itu bagaimana perubahan pikiran kita. Amin. Diubahkan sehingga kita dengan otak kita yang kecil ini kita berpikir Tuhan, tentang Tuhan itu kenapa sih Tuhan gak gini, dia jahat gitu kan. Kita berpikir kayak teman saya tadi, ngapain saya punya masa depan, suami saya jangan disembuhkan. Saya berpikir tentang Tuhan hanya segini, padahal Tuhan itu luar biasa, indah, baik, luar biasa ya. Kadang apapun yang negatif kita gak bisa mengerti tentang Tuhan, Tuhan harus ubahkan ini. No? Untuk kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih besar, barulah kita mengalami realita Tuhan. Ngerti ya, maksudnya begitu. Ya. Jadi perubahan konsep menjadi realita. Hal-hal yang supranatural. Makanya saya selalu bilang, kau tidak akan pernah mengalami hal-hal supranatural kalau pikiranmu masih natural. Betul nggak? Kita akan mengalami hal-hal yang supranatural kalau pikiran kita supranatural. Pikiran natural itu pikiran kita, saudara. Amin. Yang dibatasi dengan segini otak kita. Tapi pikiran supranatural, pikiran Tuhan. Sehingga kita mengerti segala keadaan seperti Tuhan berpikir. Ngerti nggak ya? Makanya orang-orang yang terus memikirkan sesuai dengan pikirannya nggak akan pernah mengalami supranatural. Nah, orang yang ini yang terus mengalami realita Tuhan. Amin. Ya. Jadi terobosan di dalam pikiran ini lebih penting untuk mengalami realita Tuhan. Amin, saudara. Ya. Bagaimana caranya kita mengalami realita Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus menyadari keberadaan Kristus dalam hidup kita. Pertama harus sadar dulu Kristus ada dalam hidup saya. Ya, jadi hidup saya ini ada Kristus. Ya, 1 Korintus 3 nggak usah dibuka. Ayat 23 dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kita ini milik Kristus. Ya, yang pertama gitu, harus menyadari keberadaan Kristus setiap hari. Jadi kalau kita ngalami apa, ada Kristus dalam hidupku. Saya harus membuat Kristus itu menjadi nyata, menjadi real. Betul? Yang kedua,
Kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah ini, konsep kita ini. Betul nggak? Melalui apa? Pewahyuan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita akan diwahyukan, melalui kita intim dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan tadi ya, melekat dengan Tuhan, akhirnya kita diubah si pola pikir kita ini. Ya. Sakeus berjumpa dengan Yesus sumber kebenaran, makanya konsepnya berubah. Kita harus juga berubah berjumpa dengan Tuhan lewat perenungan firman, lewat doa, lewat pujian penyembahan, sehingga si konsep kita ini diubahkan pikiran kita menjadi pikiran Tuhan. Yang selanjutnya utamakan Tuhan dan libatkan Tuhan atas seluruh hidup kita. Amin. Jadi kalau kita nggak punya uang, libatkan dia, betul nggak? Kalau kita sakit, libatkan dia, betul nggak? Kalau kita lagi ngalami apapun, libatkan dia. Supaya kalau kita sudah benar, kita haus seperti Sakeus, realita Tuhan nyata. Sehingga kita bisa ngalami Tuhan yang melampaui batas. Amin. Ini kita lihat ada satu contoh para rasul yang dia tidak libatkan Tuhannya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan baca dengan cepat ya. Matius 8. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini sering sekali dikhotbahkan, jadi para rasul bersama Yesus, Yesus tidur di buritan, dia naik perahu, ada angin badai saudara, ya sampai mau menenggelamkan si perahu. Saudara, para rasul kenapa dia tidak melibatkan Tuhan? Karena di dalam pikiran dia, nah ini pikiran rasul, Yesus itu tukang kayu, dia bukan nelayan, betul? Jadi pikirnya para rasul, dia nggak akan ngerti tentang perahu. Ngerti ya? Ada banyak kita nggak libatkan Tuhan karena kita pikir kita yang ahli. Betul nggak saudara? Jadi dia nggak bangunin Yesus saudara. Dia nggak tahu bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Ada banyak anak Tuhan nggak tahu bahwa di dalam hidupnya ada Yesus. Dan dia pikir Yesus nggak pernah bisa lakukan apa-apa. Dia yang ahli. Para rasul pikir ngapain bangunin Yesus, dia nggak bisa apa-apa, dia tukang kayu, dia nggak kompeten, dia nggak ahli. Kalau para rasul dia nelayan, dia jam terbangnya luar biasa untuk mengatasi perahu yang seperti itu. Karena hampir setiap hari dia ngalami seperti itu, betul? Kadang-kadang kenapa kita nggak libatkan Tuhan? Kadang kita merasa ahli. Saya udah biasa kok ngalamin kayak gini. Kalau saya begini, begono, pasti beres. Betul? Ngapain harus libatkan Tuhan? Lama. Harus doa sampai realita Tuhan terjadi. Oh begini, oh saya biasanya begini, begono langsung beres. Nah, kenapa para rasul menjadi sadar? Karena mulai tenggelam. Seringkali Tuhan izinkan hidup kita tenggelam supaya kita tahu bahwa kita milik Kristus, betul? Mulai, ya ada Yesus ya. Mulai minta tolong, mulai libatkan dia. Makanya Yesus kesel, dia bilang, hey, apa dikatakan ayat yang ke-23 tadi ya? Nah ini ayat 26. Makanya dia, mengapa kamu takut? Ngerti enggak saudara? Sebenarnya masalah terbesar para rasul karena dia tidak mengerti bahwa Kristus ada di dalam perahu. Betul? Dia merasa dia ahli, dia gak mau libatkan Yesus. Makanya Tuhan kata, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik.
Dia nggak menghardik dulu loh. Tapi dia bilang dulu sama para rasul. Artinya begini, badai ini bisa reda bukan karena saya. Betul nggak? Kalau kau libatkan aku, badai ini pasti. Ya, saudara yang kekasih, saya rindu supaya hidup kita hari demi hari mengalami realita Tuhan. Jangan pakai pikiran kita. Amin. Kenapa ya kok begini, kenapa why, kenapa. Sedih banget saudara kalau kayak begitu. Ya, ada Tuhan ingin melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Ada banyak hal supranatural yang Tuhan mau. Ya, maka itu saya rindu sekali supaya kita mengizinkan Tuhan mengubah cara pikir kita. Amin. Amin ya. Kenapa Tuhan akhir zaman ini mau membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik? Itu sama dengan orang yang mengalami realita Tuhan, sama dengan orang yang tidak pernah mengalami realita Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mengalami realita Tuhan. Ya. Ya. Kalau saya bicara tentang diri saya, semua sudah saya alami, saudara. Mau mati pernah. Ya, saya sebelum gila, saudara, itu saya sakit tinggi. 4 dokter. Saya udah mau mati, saya udah merasa saya mau mati. Ya. Apa-apa, kekurangan pernah saya. Tapi saya selalu percaya realita Tuhan terlalu indah buat saya. Nggak bisa digantikan oleh apapun. Orang yang sering mengalami realita Tuhan, dia tidak pernah bisa digoncangkan. Amin. Karena dia kenal siapa Allahnya. Maka itu jangan biarkan kita punya Yesus, tapi kita nggak mengalami dia. Saudara, seluruh harta surga, artinya apa? Material surga, semuanya. Itu sudah di-download, aplikasinya itu sudah ada semua dalam hidup kita. Kenapa banyak anak Tuhan nggak pernah ngalamin? Karena nggak diaktifkan, betul? Kalau saya punya aplikasi TikTok di HP, tapi saya nggak aktifkan, ya saya nggak pernah menikmati TikTok lah. Demikian juga kita. Kita punya banyak hal rohani, segala berkat rohani sudah di-download dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak aktifkan, artinya aktifkan itu, saya harus mau diizinkan berubah pikiran saya. Saya harus seperti Sakyus rindu haus. Amin. Saya harus libatkan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak peduli apapun, dialah kebutuhan saya yang utama. Maka saudara akan mengalami realita Tuhan. Amin. Kalau mengalami realita Tuhan, saudara nggak punya kehabisan bantu cerita sama banyak orang, betul? Ya, Yesus itu begini loh. Oh, Yesus itu begini. Oh, Yesus itu begini. Dan itulah kabar baik. Kabar baik itulah yang memerdekakan banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Gimana sih? Thank you. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar terus bagaimana kami sangat membutuhkan realita Tuhan. Kami milik Tuhan, tapi kami rindu Tuhan nyata atas hidup kami. Kalau Engkau berkata bahwa Engkaulah Jehovah Jireh, kami betul-betul mengalami memang Engkau menyediakan dan memelihara hidup kami. Kalau Engkau berkata Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kami betul-betul mengalami bahwa Engkau Allah penyembuh. Kalau Engkau berkata Engkau Jehovah Nisi, kami betul-betul merasakan mengalami bagaimana Engkau Allah yang melindungi kami, Allah yang berperang dan diberi kemenangan dalam hidup kami. Ajar kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya tahu, hanya konsep, tapi enggak mengalami Tuhan yang nyata atas hidup kami. Maka itu Tuhan, sepanjang 2006 mulai hari ini, kami rindu ketika kami berdoa, ketika kami merenungkan firman, kami boleh mengalami Tuhan. Sama seperti Ayub mengalami Tuhan. Dia tahu
tentang Engkau dari kata orang, tapi akhirnya dia bisa mengalami dan memandang dan mengerti siapa Allahnya, sanggup melakukan segala perkara dan tidak pernah gagal firman atas hidupnya. Itulah yang kami mau Tuhan. Kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang follower, yang hanya mengikut, tapi kami menjadi orang Kristen yang membuktikan bahwa Engkau benar-benar ada. Engkau benar-benar nyata atas hidup kami. Engkau bukan hanya ilusi, Engkau bukan hanya dongeng, Engkau bukan hanya wacana, Engkau bukan hanya konsep. Tapi kami hari demi hari, kami mengalami sesuatu yang nyata. Kami mengalami hal-hal yang supranatural Tuhan. Karena kami terus melibatkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau yang tahu seluruh hidup kami. Kami haus lapar akan Engkau untuk terus mengalami realita Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup kami, bahkan Engkau yang paling peduli. Mungkin saudara semua tidak pernah mengerti, tapi Engkau yang paling mengerti. Dan Engkaulah orang pertama yang pasti bisa menolong kami Tuhan. Maka itu ajar kami untuk mengerti betapa kami membutuhkan realita Tuhan. Thank you. Thank you, thank you. Lesikrim. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Sekali lagi hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan. Sebelum kita akhiri ibadat, terimalah berkat Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah. Untuk 2026 tenang
bahwa Tuhanmu ada di pihakmu. Siapa yang bisa lawanmu? Dan dia berkata bahwa dia akan memproteksimu berkali lipat. Percayalah janji Tuhan ya dan amin. Dia akan mengurung kau dari depan, dari belakang. Bahkan tangannya di atas kepalamu. Dan ada banyak pekerjaan yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu menjaminmu, menuntunmu. Langkah-langkahmu akan dituntun kepada langkah kehidupan. Engkau tidak akan pernah bingung. Tuhan akan membawa engkau ke jalan kehidupan penuh sorak-sorai dan nikmat senantiasa. Terjadi di dalam nama Yesus. Dia yang memastikan engkau tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Dia yang memastikan engkau aman bersama dengan dia. Percayalah, bergantung terus kepadanya, andalkan dia, intim dengan dia. Terus bawa membangun rohmu semakin kuat. Terus perhatikan cara engkau membangun posisimu di dalam Tuhan. Percayalah perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, hal-hal yang supranatural, realita Tuhan akan terus nyata hari demi hari sepanjang tahun, supaya engkau membuktikan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu nyata dan dia terus bekerja. Dia yang melakukan mujizat dan supranatural, dan engkau menjadi bukti kemuliaan Tuhan. Lewat hidupmu banyak orang datang kepada Tuhan. Lewat hidupmu menjadi portal di mana banyak orang ketemu Tuhan, dan lewat hidupmu menjadi kemah Allah. Banyak orang-orang yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berkabung diberikan sukacita, dilepaskan dari tawanan, dibebaskan dari ikatan. Terjadi, percayalah bahwa terang Tuhan akan menyerangi 2026, dan kau tidak tersandung sedikit pun, tidak berhenti, tapi semakin menyala-nyala, bergairah mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Pekerjaan roh yang kuat akan terjadi, atmosfer roh yang kuat terjadi, pekerjaan firman yang kuat akan terjadi. Dan percayalah, Roh Kudus yang terus menyertai di 2025 akan menyertai engkau di 2026, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.